Jadi pertama-tama saya akan menjelaskan tentang profil wilayah. Secara administratif, Desa Dodaek merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Rote Selatan, Kabupaten Rotendao. Desa ini termasuk wilayah paling selatan Indonesia. Lokasi ini berjarak sekitar 21 km dari Kota Ba'a, ibu kota Kabupaten Rotendao. Desa Dodaek juga terkenal di wilayahnya terdapat titik 0 km selatan Indonesia yang menjadi simbol batas paling selatan NKRI. Yang berikut adalah kondisi fisik. Secara topografi, wilayah Desa Dodaek umumnya terdiri dari daerah pantai berbatu dan berkarang, lahan dataran kering, dan beberapa wilayah perbukitan rendah. Pantai di daerah ini memiliki panorama alam yang indah dan merupakan kawasan potensial untuk mengembangkan wisata bahari. Secara iklim di wilayah Rotendao termasuk iklim tropis kering dengan ciri-ciri musim kemarau yang cukup panjang, curah hujan relatif rendah, dan suhu rata-rata sekitar 25-32 derajat Celcius. Kondisi ini mempengaruhi pola pertanian masyarakat yang sebagian besar merupakan pertanian lahan kering. Yang berikut adalah penggunaan lahan. Penggunaan lahan di desa ini yaitu lahan pertanian, perkebunan rakyat, permukiman penduduk, kawasan pantai, dan padang penggembalaan ternak. Yang berikut adalah kependudukan. Penduduk Desa Dodaek merupakan bagian dari masyarakat Rote yang memiliki budaya dan adat istiadat yang kuat. Ciri dari kependudukan yaitu mayoritas suku Rote. Mata pencarian utama yaitu petani, nelayan, dan peternak. Sebagian pekerja sebagai pedagang atau pegawai pemerintahan. Jumlah penduduk Kecamatan Rote Selatan sekitar 6.309 jiwa. Yang berikut adalah struktur ekonomi. Ekonomi masyarakat Desa Dodaek sebagian besar berbasis sektor primer. Sektor ekonomi utama yaitu perikanan. Karena dekat dengan laut, sebagian masyarakat bekerja sebagai nelayan. Dan yang berikut adalah pariwisata. Potensi wisata yang dimiliki yaitu pantai, dan yang kedua Tanjung Golo atau titik selatan Indonesia. Yang berikut adalah analisis potensi dan permasalahan. Pada Desa Dodaek, beberapa kekuatan yang dimiliki antara lain potensi sumber daya alam seperti pertanian, peternakan, serta sumber daya laut. Namun, desa ini memiliki beberapa kelemahan seperti keterbatasan infrastruktur, akses transportasi yang masih terbatas, serta keterbatasan sarana pendukung ekonomi masyarakat. Yang berikut adalah analisis kebijakan dan program pemerintah. Di Desa Dodaek, kebijakan pemerintah pembangunan umumnya diarahkan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, pembangunan infrastruktur desa, pengembangan ekonomi masyarakat, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Dana desa merupakan program pemerintah yang bertujuan untuk mempercepat pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Yang berikut adalah model atau strategi pengembangan wilayah. Di Desa Dodaek, pengembangan ekonomi lokal dapat dilakukan melalui pengembangan sektor pertanian dan peternakan, pengembangan perikanan, dan pengembangan pariwisata berbasis alam. Ada beberapa strategi pemberdayaan yang dapat dilakukan yaitu pelatihan keterampilan bagi masyarakat, penguatan kelompok tani dan kelompok nelayan, serta pelatihan pengelolaan usaha kecil. Di Desa Dodaek juga, BUMDes dapat dikembangkan untuk mengelola usaha perdagangan hasil pertanian dan perikanan, usaha wisata desa, dan usaha jasa dan perdagangan lokal. Dalam pengembangan Desa Dodaek, pembangunan harus dilakukan dengan menjaga kelestarian lingkungan, memanfaatkan sumber daya secara bijak, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara jangka panjang. Bab 5. Rencana aksi. Yang pertama, program prioritas 5 tahun. Beberapa program prioritas yang dapat dilakukan antara lain pembangunan dan perbaikan infrastruktur desa, pengembangan sektor pertanian dan peternakan, pengembangan potensi wisata, dan peningkatan kualitas pendidikan serta kesehatan masyarakat. Yang kedua, aktor yang terlibat. Pelaksanaan program pembangunan desa melibatkan berbagai pihak yaitu pemerintah desa, pemerintah kabupaten, masyarakat desa, lembaga desa seperti BUMDes, dan pihak swasta atau investor. Yang ketiga yaitu estimasi anggaran. Setiap awal program pembangunan memerlukan anggaran yang bersumber dari dana desa, anggaran pemerintah daerah, bantuan pemerintah pusat, dan kerjasama dengan pihak swasta. Perencanaan anggaran perlu dilakukan secara sederhana namun jelas agar program pembangunan dapat terlaksana dengan efektif. Yang keempat yaitu indikator keberhasilan. Indikator keberhasilan digunakan untuk mengukur apakah program pembangunan desa telah berhasil atau belum. Ada beberapa indikator keberhasilan yaitu meningkatnya pendapatan masyarakat, bertambahnya jumlah usaha masyarakat, meningkatnya kualitas infrastruktur desa, meningkatnya kesejahteraan masyarakat.